dari dan strategic goalnya itu akan kemana gitu. Wah, ini berat. Minum dulu Mas biar gak berat nih kita nih. Oke, balik lagi di Talks. Kali ini kita datangan tamu yang sangat spesial dari jauh juga nih. Lalu kita akan ngebahas tentang digital transformation, lalu bagaimana kaitannya dengan kesehatan, dan baru-baru ini juga pemerintah sudah meluncurkan Satu Sehat. Apa itu Satu Sehat dan bagaimana penerapannya? Di studio sudah ada Mas Anies Fuad. Selamat malam Mas Anies. Malam, ketemu lagi. Jadi Mas Anies ini saya kenal dari beberapa waktu lalu Mas. Jadi saya ikutin Kemenkes buat Satu Sehat ya. Yang sekarang jadi Satu Sehat dulu. Wah, ini ada satu pembicara Mas Anies Fuad gitu. Wah, ini ngomongin digital transformation, terus tentang data, researcher dan lain-lain. Wah, ini kayaknya cocok gitu. Cocok kita wawancarain. Ini Mas Anies boleh Mas Anies boleh dijelasin nggak? Ini Mas Anies kan researcher ya, saya tahu gitu. Nah, ini researcher di UGM gitu. Nah, ini apa nih Mas? Ini bagaimana gitu? Wah. Ya, saya makasih Mas Imron ya diajak ngobrol-ngobrol. Ini senang sekali bisa diundang ke roomnya Mas Imron. Siap. Thank you Mas. Kebetulan juga saya pas lagi main ke Jakarta dan ya ada kesempatan ketemu ya. Jadi saya kalau sehari-hari di UGM sebagai dosen ya. Dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kalau peran researcher atau peneliti sebenarnya merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, Mas. Kalau sebagai dosen itu kan harus mengajar, ada tridharma pertama pendidikan, tridharma kedua penelitian, tridharma ketiga pengabdian masyarakat. Nah, ini diundang ke sini juga pengabdian masyarakat. Thank you Mas. Itu kan yang jadi itu apa itu? Nah, benar. Mas, yang pertama kita bicarain COVID udah lewat ya. Ini cacar masih naik lagi ya. Itu ini perlu tetap protokol kesehatan. Betul. Cacar monyet udah ada juga. Udah masuk. Tapi yang kita bicarain saat ini tentang teknologi nih Mas, digital gitu kan, terus strategik, arah pandang dari pemerintah segala macamnya Mas Anies capable di situ. Saya mau tahu dulu digital transformation kesehatan menurut pandangannya Mas Anies nih udah sejauh apa nih Mas? Menurut saya era sekarang orang ketika bicara digitalisasi pengen tidak hanya sekedar digital. Digital itu harus memberikan manfaat. Kemudian manfaatnya sampai apa? Manfaatnya sampai membawa perubahan yang kemudian dapat kita rasakan. Ya sama lah kalau misalnya kita sehari-hari sekarang sudah merasa tuh perubahannya. Kalau pergi ke rumah HP-nya ketinggalan, itu perubahannya harus balik lagi ke rumah. Nah, sama juga organisasi sekarang ketika kita sudah memasuki era semacam ini, organisasi juga pinginnya apa sih yang kita harus berikan kepada customer kepada masyarakat. Dengan adanya investasi digital yang cukup banyak, mestinya ada yang mereka rasakan, tidak hanya sekedar manfaat yang sebelumnya kita rasakan ketika digitalisasi belum masif seperti ini. Jadi saya kira ketika orang bicara tentang transformasi, sering orang membayangkan tentang bagaimana proses contohnya metamorfosis ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu kemudian nanti menjadi ulat lagi segala macam. Nah, proses itu yang kemudian ingin dirasakan. Nah, dengan adanya digitalisasi yang masif, teknologinya banyak, data berkumpul banyak, orang bicara, data itu mau kita apakan ya, biar bisa kita analisis. Kemudian teknologi sekarang semakin canggih, kemudian kalau bisa bahkan tanpa manusia, teknologi dapat mengukur sendiri kan. Makanya orang kemudian bicara tentang mesin pun sekarang bisa belajar machine learning, kemudian memberikan rekomendasi kepada kita. Termasuk berbagai macam teknologi yang lain ya, dengan sekarang
macam-macam teknologi yang juga sudah hadir, itu saya kira pinginnya adalah organisasi juga kemudian berubah, kemudian masyarakat juga mendapatkan manfaat yang lebih banyak, dan itu di kesehatan. Kesehatan kan dulu kita fokus seringkali senternya itu adalah pada profesi kesehatan, terutama adalah dokter misalnya dulu kan dianggap sebagai semacam separuh dewa ya. Jadi orang sakit pun punya ikutlah apa yang kata dokter itu kan. Nah sekarang dengan pengetahuan sangat cepat, dokter pun juga butuh alat bantu. Jadi ada yang mengatakan bahwa dokter sekarang itu kalau misalnya ada machine learning atau artificial intelligence, dokter yang memanfaatkan itu akan dianggap lebih baik daripada dokter biasa yang tidak memanfaatkan itu. Oh gitu. Itu sudah sampai ke sana. Sudah sampai ke sana ya. Sudah sampai ke sana harapannya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya digital transformation di kesehatan tumbuh juga gitu ya. Oh iya, berkembang. Berkembang juga ya, tumbuh. Terus pemerintah juga ngelihat ini juga sebenarnya. Iya. Cuma gini Mas, bagaimana ini bisa benar-benar nyata gitu, dimanfaatkan dari dan strategic goalnya itu akan kemana gitu? Wah, ini berat. Minum dulu Mas biar berat nih kita nih. Beratnya itu gini ya. Seringkali orang melihat ukuran digitalisasi itu dari segi sekarang utilisasinya seperti ini. Sekarang masyarakat kita udah banyak menggunakan smartphone. Nah, itu kan potensi itu tinggal dalam tanda kutip tinggal. Itu kan udah ada smartphone, tinggal kita bikin aplikasi. Benar. Semua udah di situ. Benar. Namun ternyata di kesehatan tidak semudah itu. Di kesehatan itu orang masih mempertimbangkan, terutama di profesi kesehatan, bahwa salah satu sumpah di dokter misalnya, itu kan juga menyebutkan bahwa dia juga harus menghargai pasien, merahasiakan data pasien. Sekarang pertanyaannya adalah kalau sekarang datanya digital itu bisa dijamin rahasia nggak? Itu banyak. Itu kan juga tantangan tuh. Benar. Ini yang mungkin juga perlu kita perhatikan. Jangan-jangan kita udah digitalisasinya kencang semacam ini, regulasinya belum mengarah sana, memastikan bahwa kita datanya akan terjamin misalnya rahasia. Benar. Ketika negara lain menerapkan, misalnya Eropa itu ada General Data Protection Regulation misalnya, kita RUU pelindungan data pribadi dari dulu dibahas masih digodok terus. Nah ini kan juga tantangan juga. Belum lagi adalah masyarakat kita, Mas. Masyarakat kita kan seringkali kita ketika bicara literasi itu ukurannya menggunakan HP itu kan kita masyarakat yang menggunakan smartphone itu banyak. Tapi coba kita lihat bagaimana cara mereka menggunakan itu. Apakah prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip menghargai masyarakat, cara berkomunikasi yang baik, atau bahkan kemudian mereka menggunakan HP tapi kemudian nggak tahu bahwa ini informasinya benar atau tidak. Betul. Akhirnya malah kemudian ya hoax tersebar dengan mudah kemana-mana. Nah itu kan juga PR literasi yang besar buat kita. Iya. Nah ini yang saya kira banyak hal sih yang menurut saya menarik untuk dieksplor. Jadi digitalisasinya ya kita sadar itu, tapi ada PR yang lain. Belum lagi coba kita lihat Indonesia dengan 17.000 pulau Mas katanya. Itu daerah-daerah yang tadi yang mungkin misalnya kita jumlah pengguna HP itu banyak, mungkin hanya terlokalisir yang di kota-kota besar yang ada jaringan internet. Nah di tempat-tempat lain itu seperti apa? Jangan-jangan mungkin malah menjadi bencana kedua. Kita fokus kepada digitalisasi, orang yang dengan akses digitalisasi itu informasi kesehatan semakin banyak, tetapi di daerah yang belum, mereka koneksi susah, kemudian anggaran kita fokus kepada daerah yang ada ada akses infrastrukturnya, yang mereka malah dokternya juga nggak ada di situ. Kita sering dengar toh, dokter beberapa tidak mau ditempatkan daerah terpencil karena di sana tidak ada listrik, tidak ada internet. Wah ini kan, nah ini yang saya kira mungkin harus seimbang. Betul. Jadi sebenarnya ya goalnya udah ada gitu. Cuma udah ada. Dasar-dasar atau fundamental yang memang harus dibangun dulu, memang harus terpenuhi dulu ya. Jaringan, akses segala macam. Iya.
Karena bicara populasi Indonesia nggak cuma ada di kota-kota besar. Nggak cuma di Jakarta ya. Termasuk yang daerah-daerah yang menikmati podcastnya Mas Imron ini. Itu justru yang lebih penting ya Mas. Nah Mas, Satu Sehat udah rilis tuh Mas, udah launching kan? Nah, ya kemarin 26 Juli. 26 Juli. Terus ini banyak pertanyaan tuh. Iya. Khususnya dari teman-teman juga di industri, ini buat apa nih gitu. Wah, ini Satu Sehat buat apa nih? Apakah aplikasi baru buat seluruh penyedia pelayanan kesehatan gitu? Atau apa gitu? Iya. Monggo Mas. Ya, menarik ya. Mungkin kita punya Sumpah Pemuda ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Sekarang tambah lagi tuh. Satu Sehat. Satu Sehat. Ya, saya kira ini merupakan bagian dari cita-cita para pendiri bangsa. Kita ingin mensejahterakan bangsa kita. Nah, mensejahterakan bangsa kita, terutama kalau misalnya Kementerian Kesehatan kan dari namanya saja Kementerian Kesehatan. Pengennya kan semuanya sehat. Ya, kurang begitu. Mengapa kemudian saya kira Satu Sehat? Nanti mungkin bisa Mas Imron perlu ngontak teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Kalau perlu nanti ngundang Pak Menteri tuh masuk ke roomnya Mas Imron. Saya kira baik. Saya kira mimpi ini atau cita-cita ini berkaitan dengan semangat yang luar biasa agar informasi kesehatan kita itu dapat terkelola dengan baik. Kemenkes selalu bilang bahwa di Kementerian Kesehatan itu dengan berbagai program yang memanfaatkan digitalisasi itu ada ratusan aplikasi Mas. Ratusan aplikasi. Bukan puluhan lagi Mas. Ratusan ya. Tapi menurut saya ini masih kecil. Kemarin Bu Sri Mulyani bilang katanya di seluruh sektor pemerintah itu publik ada 24.000 aplikasi Mas. Jadi kalau di kesehatan masih ratusan ya, kesehatan mungkin berkontribusi ratusan lah. Dan yang di take down? Belum tahu berapa. Nah, dari sekian ratus aplikasi itu yang mungkin menjadi keprihatinan adalah yang pertama, tenaga kesehatan kita menjadi terbebani. Jadi misalnya seorang pasien masuk ke puskesmas atau rumah sakit. Kebetulan dia sakitnya tidak hanya satu, Mas. Misalnya kalau orang penyakit tuberkulosis yang penyakit paru itu seringkali kemudian dia juga berpotensi untuk sakit yang lain misalnya karena kondisi imunitasnya juga jelek, menurun, benar. Nah, di kesehatan itu setiap penyakit kadang-kadang ada satu aplikasi sendiri. Jadi orang tuberkulosis ada aplikasi namanya Sistem Informasi Tuberkulosis. Kalau misalnya orangnya ternyata sakit HIV, ada aplikasi juga sendiri. Namanya sendiri-sendiri. Jadi kemudian, kalau orangnya sakitnya ada 5, nanti petugasnya itu akan mencatat 5 kali di 5 aplikasi berbeda. Kalau orang yang sakitnya 5 macam itu, multimorbiditas itu, dan dia peserta BPJS, nanti harus dicatat lagi untuk aplikasinya BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya orangnya itu kemudian kebetulan punya asuransi swasta dan masuk ke rumah sakit, nanti mungkin dicatat lagi untuk dilaporkan ke misalnya. Bisa kita bayangkan padahal tenaga kesehatannya terbatas, dia ngurusi pelayanan, ternyata terbebani oleh berbagai macam aplikasi. Jadi saya kira idenya Kementerian Kesehatan adalah yang pertama adalah menyederhanakan dan memudahkan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kemudian kita lihat di Indonesia itu ada 3.000-an rumah sakit, ada 10.000 puskesmas, ada sekian ribu dokter praktek keluarga, dan lain-lain. Pinginnya adalah bagaimana kalau misalnya setiap fasilitas kesehatan itu sudah ada aplikasi, mereka dapat menukar data dengan mudah. Jadi pasien yang pernah dirawat di laboratorium, ketika kemudian dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit, data yang tadi apa? Itu tidak perlu diulang. Jadi ada standar yang disepakati bersama. Jadi untuk menjadi Satu Sehat, saya kira yang pertama juga menarik tuh, satu bahasa. Jadi bahasa atau protokol untuk pertukaran data itu juga saya kira perlu disepakati bersama-sama. Kita banyak vendor, kita banyak rumah sakit yang mungkin juga mengembangkan sendiri. Mereka juga memiliki standar bahasa yang sama. Sama seperti dulu saya kira di
kita juga mengalami kan dulu orang punya rekening bank antara satu dan yang lainnya mau transfer aja itu dulu susah. Oh, clearingnya baru besok misalnya. Bener. Tapi kemudian ketika digitalisasi berjalan dengan baik kan akhirnya kemudian bisa connect dengan mudah kan. Sekarang dengan adanya pengiriman transaksi secara real time, e-commerce berkembang. Nah, saya kira mungkin arahnya akan ke sana. Betul. Nah, itu makanya mungkin ide atau cita-citanya dengan adanya sistem yang memudahkan pertukaran data dengan mudah, moga-moga pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien. Betul. Masyarakat juga kalau misalnya melihat datanya juga nanti akan mudah. Ya. Betul. Dokter atau petugas kesehatannya juga nanti akan mudah juga. Nah, itu tadi bahasa tuh Mas. Kalau di luar negeri kan ada Seven Fire tuh. Nah, it's Seven Fire. Fast Healthcare Interoperability Resources. Interopera kan. Yeah. Nah, itu adalah mengkoneksikan kan, jadi standarisasi gitu. Apakah di Indonesia akan menerapkan hal yang sama, pakai Seven Fire atau punya yang lain, Mas? Ya, saya kira kalau misalnya kita bicara tentang standar ya, yang menarik itu adalah bahwa kalau misalnya agar suatu sistem itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, saya kira mereka harus menerapkan prinsip-prinsip yang tadi kita sebut ya, interoperabilitas. Jadi kalau saya punya data di tempat saya, itu juga datanya dapat dipakai atau dipelajari di tempat lain. Betul. Jadi kalau misalnya orang sakit diabetes atau orang sakit tuberkulosis, itu ada kode yang kemudian bisa dibaca atau dipahami bersama-sama. Betul. Nah, kalau misalnya kita di kesehatan itu kita tahu kalau kode penyakit ada International Classification of Disease yang dari WHO yang versi 10 tahun ini. Dan tahun depan diharapkan kita juga ada versi yang terbaru, versi 11. Iya. Ini tadi pagi saya barusan dapat undangan dari ada meeting di Geneva membahas tentang itu juga. Oh, tahun depan, Mas? Tahun depan itu globally ICD-10 akan di-upgrade menjadi ICD-11. Itu untuk kode penyakit. Belum lagi adalah standar untuk kode laboratorium, standar untuk kode obat. Jadi beberapa kode atau standar klasifikasi ini ada dari global yang bisa kita adopsi. Tetapi mungkin ada beberapa kode yang tingkat lokal atau nasional. Sebagai contoh misalnya dulu saya pernah ketemu dengan teman dari Thailand, itu menarik ya. Dia ceritanya gini, kalau orang digigit ular di Thailand, itu tidak cukup hanya sakitnya adalah penyakit karena gigitan ular. Karena di Thailand katanya itu ularnya macam-macam dan obat anti bisanya itu beda-beda. Jadi kode semacam itu di Thailand itu bisa spesifik. Gitu. Sampai segitunya ya. Jadi mengikuti karakteristiknya negara dia. Ya, jadi ada local wisdom yang menurut saya juga menarik untuk diperhatikan. Dan ada beberapa hal yang menurut saya mungkin juga menarik ya, kalau misalnya kita melihat beberapa negara lain seperti misalnya China, mereka juga sudah mengadopsi, atau Taiwan misalnya sebagai contoh. Itu di Taiwan, itu bahkan akupuntur itu sudah dapat diklaim oleh BPJS-nya Taiwan. Oh gitu. Nah, nggak tahu di Indonesia apakah penyakit yang dapat diobati dengan jamu, dan jamu kita itu mungkin juga disukai oleh masyarakat. Nanti ada kode khusus untuk jamu misalnya. Nah, kalau misalnya kita kode obat yang dari luar kan mungkin obat-obat yang dari dari barat ya. Tapi nah ini membuat standar yang lokal itu penting. Ya. Kita perlu ada tim khusus untuk itu. Nah, itu yang menurut saya juga perlu kita perhatikan ya. Artinya ada standar internasional, ada standar lokal. Kemudian ada standar pertukaran. Yang tadi mungkin Mas Imron sebut tentang HL7 FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, itu juga banyak dipakai di beberapa negara untuk pertukaran betul. Itu juga mulai diadopsi dan akan meluas. Nah, kemudian saya kira yang berikutnya adalah kalau misalnya standar kodenya ada, kemudian saya kira juga yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana format rekam medis yang diharapkan menjadi standar. Itu penting. Nah, itu kan isi datanya kan, datanya, kemudian cara bertukarnya. Tapi kalau misalnya katakanlah sebagai contoh misalnya orang dirawat di rumah sakit, ketika pulang
itu kan dokter akan membuat resume atau ringkasan. Betul. Nah, kalau ringkasan itu standarnya harus diisi apa sih? Misalnya katakanlah dokter yang merawat itu ada variabel nama dokternya. Kemudian ada pasien yang dirawat, ada variabel pasien. Betul. Kemudian berikutnya ada diagnosis, ada dia waktu dirawat apa saja. Nah, sebagai contoh gini misalnya, variabel nama dokternya. Nah, nama dokternya itu kita punya standar yang disepakati nggak? Di Indonesia itu dokter harus punya surat tanda registrasi tercatat di KKI. Ini harus diakui oleh semuanya. Jadi semua sistem harus mencatat itu misalnya. Jadi kan ketika menggunakan ini kodenya ini, berarti kita tahu ini kode dokter ini yang tercatat di di Kolegium Kedokteran Indonesia, tercatat registrasinya kapan, kita akan tahu. Kalau kemudian nama pasiennya identitas pasien. Nah, identitas pasien apakah yang perlu kita catat adalah NIK yang kita ada NIK itu, jadi akan ketahuan. Ini adalah Anis, ini adalah Imron misalnya. Betul. Kemudian berikutnya adalah data klinisnya dan lain-lain. Itu kan harus diatur tuh standarnya. Nah, ini juga harus ditetapkan oleh pemerintah. Jadi antar pengembang sistem informasi atau rekam medis nanti mereka mengacu hal yang sama. Beberapa negara di luar itu sampai kemudian membuat semacam sertifikasi. Jadi sistem informasi atau aplikasi yang dibuat oleh para penyedia sistem elektronik itu harus tersertifikasi oleh suatu lembaga yang mengatakan bahwa rekam medis elektronik untuk rawat jalan harus memuat ini, untuk rawat inap harus memuat ini. Kalau mereka sudah tersertifikasi, silahkan dipakai oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga fasilitas pelayanan kesehatan akan lebih mudah. Mereka kan kita sering dengar tuh ada vendor yang hanya muncul namanya saat ada pelelangan. Setelah pelelangan berakhir kemudian hilang. Nah, itu kan kasihan tuh teman-teman itu. Berarti kalau dia dirikan contoh klinik, rumah sakit segala macam, itu harus lewat sertifikasi dulu dong, Mas. Nah, ini ideal, bicara ideal. Ideal. Nah, saya kira beberapa negara itu ada approach-nya saya kira berbeda-beda. Kita mungkin perlu melihat regulasi yang ada di masing-masing negara, dan saya kira Kementerian Kesehatan sedang mencoba ke sana. Menurut saya isu yang paling penting adalah apakah penyedia layanan elektronik itu yang ada saat ini semua sudah teridentifikasi oleh pemerintah misalnya. Kita kan kemarin kemarin dengar ribut-ribut Kominfo registrasi sistem elektronik. Sebenarnya ada sisi baiknya itu registrasi sistem elektronik. Paling tidak pemerintah akan tahu penyedia sistem elektronik itu apa saja. Nah, sekarang kita tanya ke Kemenkes. Sekarang berapa banyak sih penyedia sistem elektronik untuk puskesmas? Betul. Berapa banyak penyedia sistem elektronik untuk rumah sakit? Nah, jangan-jangan dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya diregister oleh lembaga, paling tidak rumah sakit juga tahu, ada sekian penyedia misalnya. Benar. Karena ada beberapa rumah sakit yang memang tidak mampu mengembangkan sendiri. Mereka bekerja sama dengan pihak vendor ketiga atau vendor ya. Nah, sehingga registrasi itu satu sisi memang ada manfaatnya. Jadi masyarakat jadi aware. Betul. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah registrasi kemudian standar mutunya harus seperti apa. Nah, kan juga saya kira masyarakat juga ingin tahu atau rumah sakit ingin tahu kan kalau ini vendornya sudah tercatat, tapi kemudian dicek lagi mereka fiturnya kayak apa, kemudian kualitasnya baik atau enggak. Betul. Nah, itu yang tadi kita masuk ke level sertifikasi. Jadi kan ada standar mutu yang perlu dipenuhi dan mereka memenuhinya seperti apa. Sehingga kalau misalnya itu diberikan, paling tidak sektor swasta itu juga punya rujukan. Kalau sistem untuk rumah sakit harus seperti ini standarnya. Betul. Nah, itu jadi nanti akan kita tidak misalnya sering orang dengar beli vendor menggunakan vendor kayak beli kucing dalam karung ya. Kita nggak tahu fiturnya seperti apa. Gitu. Dan kalau misalnya mereka menawarkan proposal, rumah sakit juga bingung. Wah, ini benar nggak sih fiturnya? Bagaimana cara menilainya? Betul. Nah, itu saya pikir juga kalau bicara ideal itu PR juga ya, Mas ya. Dan itu memang harus dimulai lah gitu. Memang harus dimulai. Dan bicara data tadi juga kalau bukan sekarang kapan lagi mulai standarisasi standarisasi data gitu. Dan menarik tadi dokter, Mas. Dokter.
saya nggak tahu juga apakah surat izin praktek praktek yang dirilis itu akan sama ke semua rumah sakit yang dia sedang praktek gitu, atau memang berbeda-beda. Dan yang kedua, apakah data pasien yang pasiennya si dokter ini nih itu bisa berhak, misalnya contoh dia pindah ke rumah sakit A, oh ini pasien saya nih yang waktu itu gitu. Apakah dia berhak ngebuka gitu atau enggak gitu, karena dia dari rumah sakit yang berbeda gitu prakteknya. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama, kalau saat ini yang berdasarkan regulasi yang ada, dokter di Indonesia itu kan dapat memiliki lisensi izin praktek di 3 tempat tuh. Jadi misalnya dia mungkin kalau dokter umum yang bekerja di Puskesmas, dia punya lisensi praktek di Puskesmas 1, yang satunya lagi praktek di rumahnya 1, yang satunya lagi mungkin praktek di klinik misalnya. Dokter spesialis mungkin juga ada di beberapa tempat misalnya. Itu diatur oleh undang-undang izin SIP ya, surat izin praktek di 3 tempat itu. Nah, surat izin praktek yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Jadi atas rekomendasi dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau kolegium, kemudian nanti diajukan ke Dinas Kesehatan sehingga akan keluar surat izin prakteknya. Nah, sebelum dia mendapatkan izin praktek, dokter harus tercatat di KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Dia mendapatkan STR, surat tanda registrasi. Nah, pertanyaan ketika apakah SIP itu dapat diakses di berbagai tempat, itu menurut saya perlu dan harus. Kita pernah mendengar kasus, pernah dengar mungkin ya, saya kira dokter gadungan misalnya. Dokter gadungan mungkin bisa saja terjadi karena kita memiliki surat izin praktek di masing-masing dinas kesehatan itu tidak tercatat autentikasinya secara jelas. Kemudian di tempat lain mungkin entah itu dipalsukan atau apa, itu bisa terjadi. Dan saya kira sekarang teknologi memungkinkan ya, orang sekarang bicara blockchain, bicara macam-macam. Itu benar. Itu juga termasuk salah satu fungsi yang menarik untuk melakukan verifikasi ya. Dulu kita juga pernah dengar ijazah palsu misalnya. Itu kan. Nah, sekarang ya dengan teknologi seperti sekarang itu saya kira luar biasa menurut saya. Memungkinkan menurut saya. Jadi hal-hal yang kemungkinan terjadi ketika ada fraud pada surat, autentikasi nggak jelas, itu mungkin bisa diatur. Nah, yang kedua saya kira kalau misalnya berkaitan dengan data kalau dipertukarkan, itu sebenarnya siapa sih yang berhak mempertukarkan data itu kan? Kalau saat ini secara regulasi kan mengatakan demikian, bahwa rekam medis itu isinya milik pasien. Tapi kemudian tersimpannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kontennya rekam medis apa saja? Ya, kontennya rekam medis mulai dari data demografis, data identitas dia, kemudian data yang berkaitan dengan profil kesakitannya dia. Yang menilai sakitnya dia siapa? Ya dokter, ya laboratorium, dan lain-lain misalnya. Kemudian juga ada data klinis yang spesifik, misalnya katakanlah waktu di rumah sakit itu diperiksa rekam jantung, kemudian diperiksa radiologi, itu juga ada hasilnya yang pasien sudah bayar ya mestinya dia dapat memperoleh hasilnya. Kemudian ada data yang lebih spesifik lagi, misalnya karena dioperasi, kemudian dokter bedahnya itu kemudian waktu operasi kan juga tidak semata-mata hanya misalnya yang perlu dipotong atau yang perlu dijahit, tapi kan kemudian dia membuat analisis tuh. Waktu saya buka di bagian jantung saya temukan ada benjolan, kemudian kan dia membuat laporan operasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasien itu juga perlu sampai tahu sedetil-detilnya semacam itu? Dan kemudian kalau misalnya sampai tahu sedetil-detilnya, apakah yang itu yang juga di-share ke dokter lain ketika dirujuk? Nah, ini yang aturan-aturan yang detail semacam itu memang perlu dirumuskan dengan jelas dan dengan baik. Sebagai contoh misalnya katakanlah kalau saya kebetulan saya peserta BPJS. Saya menggunakan aplikasinya BPJS yang namanya Mobile JKN. Kalau saya berkunjung ke Puskesmas, saya tahu diagnosisnya apa. Saya berkunjung terakhir, saya masuk di rumah sakit dirawat karena COVID, saya tahu keluarnya diagnosisnya apa. Tetapi di Mobile JKN juga tidak tercatat secara detail hasil ronsen saya seperti apa dan seterusnya.
Tetapi menurut saya misalnya itu yang memang perlu diatur. Artinya gini, kalau misalnya semua data itu dibuka semua, apa risikonya? Kita perlu mempertimbangkan kan. Jadi misalnya katakanlah kalau data dibuka semua, kemudian tanpa disertai dengan penjelasan, kemungkinan dapat menyebabkan pasien tambah bingung nggak? Kemungkinan dapat menyebabkan kesalahpahaman nggak? Nah ini yang saya kira mungkin perlu kehati-hatian dan mengatur semacam itu. Betul. Berarti kalau kayak gitu Mas, sebenarnya kan tadi otoritas hak milik data itu adalah si pasien. Ya. Nah, walaupun dia di rumah sakit yang sama, misalnya ada pasien yang dia sakit ke rumah sakit, terus dia tipes kan, terus besok lagi 2 bulan lagi dia datang, dia biasanya udah tahu tuh rekam medisnya segala macam. Itu berhak gak sebenarnya? Itu berhak dibuka, berhak dibuka ya, karena itu kan pasien tersebut kan, walaupun bukan dokter yang menangani. Iya, karena itu selama itu masih datanya si pasien tersebut, dia berhak mengakses. Bahkan termasuk dalam regulasi juga menyebutkan demikian. Kalau misalnya katakanlah bahwa yang sakit itu adalah misalnya orang yang belum dewasa atau anak, itu walinya juga berhak tahu, berhak membuka. Iya. Sekarang kan banyak telehealth Mas. Ya, menarik tuh. Ini isu yang lagi ramai. Kan banyak. Dan yang udah nggak tahu dulu sekitar 15 atau sampai dengan 20 yang udah valid ya. Maksudnya udah kredibel lah gitu. Nah, nggak tahu sekarang. Nah, itu kan udah banyak tuh Mas telehealth. Iya. Saya pakai telehealth A, merah, biru, kuning gitu. Saya pakai macam-macam. Nah, apakah ini juga kedepannya akan bisa interop? Tadi masing-masing atau nah interropnya ini apakah dari mulai dari pasien atau dari dokter yang menangani, dokter A dia ke telehealth A gitu kan, terus ada pasien besok dia ke B, ini pasien saya nih waktu itu dia ingat gitu, dia ingat apakah dia bisa ambil datanya gitu melalui persetujuan si pasien gitu. Bisa ambil, nah itu yang dari satu data lah gitu yang terintegrasi ke semuanya gitu. Nah jadi nggak cuma aplikasinya ada tuh Mas, tapi memang udah dipikirin secara strategik goalnya ntar mau apa nih sebenarnya buat ngebantu si pasien itu sendiri kan Mas. Ya ini pertanyaan luar biasa dan mungkin jawabannya juga nggak gampang itu. Yang pertama demikian, saat ini kan rezim atau aturan telehealth kita, telekesehatan kita, aturan yang paling kuat itu baru di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 2019 itu untuk telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi yang konsultasi itu dokter ke dokter. Jadi misalnya katakanlah ada dokter di suatu rumah sakit tertentu yang dia masih ragu-ragu dengan pasiennya, kemudian dia konsul ke rumah sakit yang lebih tinggi. Itu yang di Peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi kemarin saat pandemi, saat banyak orang sakit, yang sakit juga kita pernah waktu pandemi itu per hari itu sampai 50.000 kali ya orang sakit, ribuan orang dengan sakit COVID. Nah, Kementerian Kesehatan kemudian membuat aturan untuk memfasilitasi orang dengan orang dengan terdiagnosis COVID untuk melakukan isolasi mandiri dan mereka dapat berkonsultasi ke layanan telekesehatan langsung. Betul. Kalau tadi kan Permenkes kan bicara tentang vaskes ya. Kalau ini yang kalau nggak salah keputusan Menteri Kesehatan nomor saya lupa nomornya 4829 atau berapa tahun 2021 ya. Itu mungkin akan untuk itu. Nah itu keputusan Menteri Kesehatan itu dikeluarkan dalam konteks pandemi atau penanganan pandemi. Sekarang pertanyaannya adalah ketika pandemi kita anggap sekarang kasusnya sudah semakin menurun, meskipun WHO belum mengatakan ini berakhir ya. Apakah kemudian praktek telehealth atau konsultasi kesehatan yang langsung dari masyarakat ke dokter itu akan direlaksasi seperti ini atau tidak? Itu yang mungkin perlu dijawab dulu itu. Apakah ini masih akan diperpanjang lagi seperti dibolehkan atau tidak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya itu kemudian diizinkan, kita bisa belajar tuh dari beberapa negara-negara lain.
Negara yang maju seperti yang memanfaatkan telekesehatan dengan maju kan Australia cukup dekat dengan kita, cukup maju. Amerika lebih maju lagi tuh. Amerika itu konsultasi lewat telekesehatan itu diganti atau direimburse oleh BPJS Kesehatannya Amerika. Sampai segitunya ya? Sampai segitu. Nah, kita belum, Mas. Kita belum. Nah, itu menurut saya malah PR yang penting ya. Jadi PR tentang telehealth itu adalah regulasinya. Yang kedua adalah pembiayaannya. Itu kalau misalnya mau diatur lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah kewenangan dokternya. Kita tahu kalau misalnya di Indonesia itu di layanan primer, di puskesmas atau dokter praktek keluarga, ada kurang lebih sekitar 144 kalau atau enggak 145 penyakit yang dapat ditangani oleh dokter di layanan primer. Kalau penyakitnya di luar 144 atau 45 itu harus dirujuk ke rumah sakit misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak dari 140-an penyakit itu yang sebenarnya itu dapat dilayani secara telekesehatan? Itu kan menarik karena kemudian nanti akan menjadi opsi bahwa layanan tersebut mungkin dapat dilakukan secara telekonsultasi kesehatan. Itu kemudian dapat diatasi. Tetapi dalam undang-undang kita, undang-undang praktek kedokteran, itu kan menyebutkan bahwa praktek kedokteran itu kan mulai dari wawancara, pemeriksaan fisik, jika perlu pemeriksaan penunjang laboratorium, baru kemudian ada diagnosis. Nah, kalau misalnya secara telekesehatan itu, apakah kita hanya ngomong-ngomong gini kemudian langsung bisa nah, padahal dokter itu harus pemeriksaan fisik kemudian lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya ada beberapa konsultasi yang memang orang sehat itu kan orang sehat kan juga bisa konsultasi, bisa tidak harus orang sakit. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya yang tadi kan saya sebutkan regulasi itu penting diatur, kemudian pembiayaan diatur, kemudian adalah kewenangan apa saja yang dibolehkan dalam telehealth. Di beberapa regulasi ada yang menyebutkan bahwa di Amerika misalnya kalau nggak salah satu komponen yang penting yang agar dapat direimburse itu adalah konsultasinya secara video. Oh gitu. Ya, konsultasi secara video karena bisa belum tentu bisa cek, tapi paling tidak kalau misalnya saya konsultasi lewat chat misalnya, yang chat saya tapi saya mengakunya orang lain, nggak bisa dipastikan. Nah, misalnya kayak gitu itu kan juga perlu dipastikan ya. Jadi yang ini aturan-aturan semacam ini yang menurut saya perlu PR besar lah buat Kementerian Kesehatan. Nah, baru setelah itu kemudian menarik tuh yang tadi pertanyaannya Mas Imron tuh. Kalau saya udah konsultasi ke layanan ini, apakah data saya bisa dikonsultasikan ke yang lain? Nah, sementara ini sebenarnya di tempat kita orang sudah biasa semacam itu. Mungkin tidak spesifik seperti dokter shopping ya. Tetapi misalnya kalau dia ke dokter atau ke puskesmas kemudian merasa nggak sembuh, kemudian dia ke tempat lain kemudian nanya, itu kan juga bisa. Tapi kan diungkapkan secara verbal tapi datanya tidak didapatkan. Tetapi sebenarnya perilaku untuk dokter shopping itu sebenarnya juga bisa dimulai dari awal. Dimulai dari awal ketika badan saya nggak gitu enak, kemudian dia googling kurang lebih ini. Sebenarnya itu udah perilaku kita udah ke sana aja. Nah, tinggal pertanyaan Mas Imron tadi itu sejauh mana kemudian kita difasilitasi atau masyarakat itu dibolehkan ketika data di tempat lain itu dapat saya ambil, saya gunakan ke tempat lain, itu dokter yang sana itu boleh nggak? Nah, ini emang ada beberapa hal, tidak hanya masalah pasien yang memiliki data tersebut, tapi juga masalah etika, kemudian juga masalah bukan masalah, artinya interpretasi dokter akan mengatakan demikian. Loh, itu kan yang membuat itu kan interpretasi saya dalam konteks semacam itu. Dan ketika dia konsul ke tempat lain sudah beda waktu, sudah beda mungkin alat pemeriksaannya, hasilnya mungkin juga berbeda. Kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Jadi orang seringkali kan kita tidak karena di kesehatan itu kan orang menyebut ada asimetri informasi ya. Kita hanya menerima apa yang ada di teks. Padahal di teks itu ada konteksnya. Kita satu pemeriksaan laboratorium sebelum minum obat. Minum obat, kita pemeriksaan hasilnya berbeda. Kemudian, yang ini benar, yang ini enggak. Wah, itu jadi ramai. Nah, itu ya, jadi hal semacam itu memang perlu perlu disikapi ya, hati-hatilah menurut saya gitu. Betul. Mas, kita tahu ide pemerintah kesehatan
itu memang mau memajukan dulu, ya? mau ngomong mas, itu mau memajukan dan memang memudahkan kan gitu. Nah, tapi kan setiap individu sebenarnya kalau bicara individu adalah unik mas. Ya. Pasien A tipes dengan pasien B tipes tuh beda penanganan, apalagi umur, gender dan lain-lain. Beda kan. Kaitannya sama BGSI ini mas. Oh iya. Ide semangatnya bagaimana sebenarnya mas? Sebenarnya kan kalau misalnya orang dengan karakteristik yang berbeda, mestinya cara pengobatannya juga berbeda, kan idenya gitu. Betul. Nah, kita lahir itu kan dengan profil genom kita yang mungkin bisa berbeda antara satu sama lain. Orang dengan karakteristik tertentu ketika dipetakan profil genomiknya misalnya, dia mungkin dapat diprediksi, misalnya katakanlah kemungkinan dia akan mulai sakit beberapa penyakit tidak menular misalnya. Kapan. Berdasarkan profil semacam ini kemungkinan dia akan diabetes atau itu bisa diprediksi sebenarnya. Sebenarnya bisa karena sekarang arahnya ke sana. Nah, itu adalah bagian dari paradigma yang orang mengatakan sekarang personalized medicine atau praktek kedokteran yang secara personal. Itu akan ke sana. Pemerintah sekarang kelihatannya mulai mempersiapkan ide itu dengan menyiapkan sejumlah center atau rumah sakit di Indonesia yang diunggulkan untuk menguatkan kapasitas pengetahuan SDM maupun teknologinya agar nanti dapat memberikan pelayanan pemeriksaan genomik kepada masyarakat dan masyarakat juga mampu, dan saya kira nanti kalau secara teknologi berkembang akan memberikan layanan kedokteran yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik orang misalnya. Dan ini saya kira kita juga dapat mendengar pengalaman negara-negara lain juga sekarang arahnya juga akan ke arah sana. Tapi ya ini ada dua hal tuh. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dan kapasitas center-center pelayanan tersebut. Kemudian yang kedua kita juga menyiapkan data juga. Jadi kalau misalnya kita profil genom masyarakat Indonesia juga sudah terpetakan dengan baik, mungkin suatu saat kita juga akan memiliki metode atau cara pengobatan yang lebih spesifik untuk karakteristik masyarakat Indonesia kan. Kan selama ini kalau misalnya ada obat baru, kan seringkali adalah studinya itu studi yang di luar. Profilnya adalah profil orang kulit putih, umur sekian. Ketika masuk ke sini kemudian baru disusukan dosisnya segala macam misalnya. Benar. Nah, besok kalau misalnya kita udah punya profil masyarakat Indonesia yang khusus, itu mungkin saya kira bukan tidak mungkin nih. Ya, bukan tidak mungkin. Ya, perkembangan ilmu saya kira. Betul. Ya. Nah, Mas, kalau untuk yang tadi kan kita bicara satu sehat itu ya memang semangatnya kita mau tahu tuh. Yang tadinya ya contoh ya data statistik segala macam itu kan berhari-hari dan mungkin berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun baru dapetin gitu. Dan kita akhirnya jadi ketinggalan gitu. Ini sebenarnya berapa tahun yang lalu gitu. Nah, satu sehat ini mau lebih real time paling enggak gitu. Data yang didapatkan supaya kita bisa profil tadi. Masyarakat ini kemana arahnya gitu. Cuma ada satu hal yang dipertanyakan juga, preventif tuh Mas, dengan gaya hidup kan. Nah itu kan terkaitan dengan gaya hidup. Apakah orang ini nanti kita bisa tahu ke depan orang ini diabetes segala macam tadi dengan gaya hidupnya mereka tuh apa gitu. Itu kan jadinya jadi satu ekosistem yang nggak bisa pemerintah kesehatan aja berdiri sendiri. Itu harus kolaborasi dengan yang lain kan, Mas. Gitu nggak? Tepat. Jadi kan sekarang orang melihat gaya atau perilaku masyarakat kita kan memang sudah tidak terelakkan lagi ya. Kita menggunakan beberapa perangkat wearable devices, IoT misalnya. Betul. Orang sekarang teman-teman yang senang olahraga itu kan kemudian juga kalau olahraga itu kan program segala macam ya kan, kemudian sepedaan itu kan juga termasuk beberapa app yang sederhana misalnya katakanlah sehari kita melangkah berapa langkah sih misalnya. Itu kan sebenarnya ukuran-ukuran yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana agar aktivitas menjaga kesehatan kita. Kalau Kemenkes itu ada
term Germas, pernah dengar Germas enggak? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat misalnya. Iya, iya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan itu dalam praktek atau mekanisme agar masyarakat itu juga merasa dihargai dan dinilai. Sebagai contoh misalnya gini, kita kan sering dengar atau mungkin menggunakan app ya. Kalau kita order lewat app misalnya, semakin sering itu ada gamifikasinya tuh. Jadi semakin sering itu kita dapat poin misalnya, dapat poin, kemudian poin ini dapat kita tukar misalnya. Benar. Sekarang pertanyaannya adalah gini, apakah kalau kita sering berolahraga, itu kita dapat poin dari BPJS? Karena BPJS kan kita dengar itu kan kalau misalnya orang sakit dia nggak senang. Iya. Senangnya adalah orang bayar BPJS tapi nggak pernah sakit. Kan sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita misalnya saya tidak merokok, betul. Saya tidak minum alkohol, saya per hari itu jalan sekian langkah misalnya, betul. Saya mengurangi gula, saya mengurangi misalnya gitu. Betul. Itu bisa diukur poinnya nggak? Dan nanti kalau diukur poinnya itu kemudian kita dapat voucher gratis dari BPJS, ngapain nggak? Nah itu ada nggak? Nah kalau misalnya itu kita bangun, itu saya kira akan mendorong orang juga akan hidup sehat. Ya hidup sehat. Ya mungkin Bapak Anies ini kan Germas itu kan kesadaran pribadi kok dikaitkan dengan gamifikasi segala macam. Ya sekarang generasi kita mungkin ini adalah cara mereka, artinya gini, kita mengenalkan program kesehatan juga menyesuaikan dengan apa yang sekarang eranya kita semacam itu. Kalau itu dibuat mungkin juga orang jadi fun ya, jadi tidak merasa tertekan, jadi kemudian malah mungkin gitu. Ya mungkin kemudian kalau misalnya kita saling berlomba-lomba germas, poin germasnya kita baik, wah mungkin jadi ditunggu di taman kota lah, misalnya gitu, segala macam itu. Nah artinya kan tadi ya pertanyaan masih benar, preventifnya itu kemudian kita perlu kemas juga. Iya, betul. Dan itu mungkin jadi ntar di industri juga berkembang juga itu produk-produknya kan. Ya, betul. Jadi misalnya katakan kalau kita misalnya masyarakat produktif ya, kita sering dengar bahwa pemerintah atau Kemenkes juga mengenalkan program pos bindu, pos pembinaan terpadu. Jadi kalau misalnya di kantor itu juga sebulan atau periode tertentu orang juga ada yang ngukur tensi, kemudian ngukur gula darah segala macam. Nah, sekarang kalau selain juga diukur tensinya, gula darah atau ada konselingnya, tapi juga aktivitas fisiknya dia, misalnya katakanlah seberapa sering dia kalau di kantor mungkin ada lift tapi kemudian didorong hari tertentu liftnya dimatikan misalnya. Betul. Nah, naik tangga mau dipaksa naik tangga olahraga. Nah, maksud saya mungkin memang perlu didorong semacam stimulus ya. Betul. Itu menarik juga sih. Jadi di beberapa, kalau nggak salah di Singapura ya Mas. Jadi yang memang dia mau ambil premi gitu kan. Kalau mau premi lebih murah, ya dia harus ada wellness program dulu tuh. Kalau mau ngambil premi lebih murah kan. Itu ada poinnya tuh di situ tuh. Betul. Itu jadi menstimulus mereka, jadi hidup sehat dulu deh gitu. Itu yang mungkin jadi PR lah ya, tantangan di kesehatan di Indonesia. Mas Anies, udah bicara digital transformation, terus data segala macam gitu. Nah, terakhir Mas Anies ini. Pesan untuk teman-teman yang di industri ya, terutama di industri B2B, B2C kan, health segala macam itu arah kesehatan di Indonesia tentang digital tuh akan kemana Mas? Dan clue-cluenya aja Mas. Mungkin trennya akan kemana gitu. Saya kira yang pertama adalah ini kita kesehatan kita itu kita beruntung ya punya Menteri Kesehatan yang baru pertama kali nih bukan dari latar belakang kesehatan ya. Jadi kan artinya kita mendapatkan di teman-teman di kesehatan itu tentu saja senang sekali karena kita di challenge lah oleh teman Menteri Kesehatan yang bukan berlatar belakang kesehatan, tapi saya kira beliau juga semangatnya luar biasa bangun kesehatan. Jadi itu saya kira yang pertama perlu kita syukuri. Yang kedua adalah sektor kesehatan termasuk salah satu sektor yang secara pertumbuhan maupun nilai
nilai kapitalnya saat pandemi itu yang termasuk yang tidak turun. Sektor lain kan kemarin misalnya pariwisata itu kan juga turun jauh. Tapi kalau kesehatan lumayan stabil. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira menjelang pandemi mungkin situasinya akan berubah. Ini peluang yang baik buat teman-teman di sektor kesehatan untuk memanfaatkan peluang digitalisasi yang begitu masif setelah pandemi ini. Jadi buat teman-teman yang di rumah sakit perlu didorong untuk memanfaatkan digitalisasi dengan baik. Kebetulan saya juga menjadi pengurus pusat di Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Persi, ya. Bulan Maret kemarin kita melakukan survei digitalisasi di rumah sakit dan rumah sakit kita ada rumah sakit yang sudah cukup baik dalam menerapkan digitalisasi. Yang kemarin kita bikin klasifikasi ada rumah sakit hijau. Hijau itu apa tuh, Mas? Hijau itu yang artinya dia menerapkan rekam medis elektroniknya udah oke lah. Ada telehealth-nya udah mapan. Tapi ada yang hijau muda itu artinya dia sudah menerapkan rekam medis elektronik tapi masih belum optimal. Ada yang orange itu belum menerapkan itu tapi tahun ini katanya mau menerapkan. Ada yang merah yang belum sama sekali. Nah, buat teman-teman yang di rumah sakit saya kira kalau misalnya mereka sudah statusnya hijau, mungkin dia perlu atau mungkin Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit dengan Kementerian Kesehatan mungkin perlu mengajak mereka sebagai role model agar rumah sakit yang belum menerapkan digitalisasi menjadi digitalisasi. Ini sekedar contoh aja ya. Kemudian yang kedua industri. Nah, industri saya kira kalau misalnya sekarang kan kita juga banyak industri anggota Asosiasi Health Tech atau Asosiasi Telemedicine Indonesia. Ini juga saya kira kesempatan yang baik ketika Kementerian Kesehatan sekarang tadi ada Satu Sehat dan lain-lain untuk berkembang lebih jauh. Saya kira ini masa atau jendela emas yang harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga saya kira yang juga berubah itu adalah masyarakat kita semakin familiar dengan teknologi digital. Mereka ke rumah sakit juga appointment juga digital, itu juga peluang yang baik. Kemudian yang keempat adalah tenaga kesehatan kita. Itu juga juga saya kira sekarang semakin familiar dengan digital. Menurut saya yang ditunggu itu adalah bagaimana kemudian dari semua ekosistem ini, ekosistem pembayaran kita juga kemudian juga mengarah bagaimana mendorong agar digitalisasi itu kemudian memberikan manfaat atau memberikan atau misalnya semua aktivitas yang berkaitan dengan digital itu kemudian juga di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ini kalau sudah sampai pulang ke sana itu saya kira pertumbuhan kesehatan akan menjadi lebih baik. Ya. Dan tadi wellness program juga bagus juga tuh. Itu. Oke, Mas Anies. Siap. Makasih udah mampir, Mas. Siap, Mas Imran. Makasih sukses dengan ini ya podcastnya ya. Siap. Saya terima kasih diundang. Siap. Oke, terima kasih sudah menonton diskusi kami. Ambil yang baik. Gue Mahfudi pamit.